Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita membahas tentang dunia hobi, yaitu hobi ikan akuarium ya. Salah satu bagian dari aksesoris hobi ikan akuarium adalah aquascape. Ada juga landscape buat ikan-ikan predator dengan menggunakan salah satu bagiannya yaitu kayu tenggelam atau akar tenggelam. Ini dia salah satu akar ataupun kayu yang sudah kita rendam selama kurang lebih 3 bulan. Ini jenis kayu rasa mala ya. Ada beberapa kayu yang dapat kita gunakan, yaitu diantaranya ini kayu rasa mala. Ada juga kayu lain seperti kayu sono keling. Akarnya itu cukup bagus dan punya tekstur yang bagus juga. Ada juga jenis akar-akar yang lain seperti akar kayu nangka. Ada juga yang bagus juga kayu santiki. Ada santiki pantai dan ada juga santiki gunung. Nah, ini yang kita review kali ini. Ini jenis akar ataupun kayu rasa mala. Dulu ini akar, lalu kita bersihkan kulitnya. Awalnya dulu berwarna putih ya. Kalau kulitnya itu kecoklatan, coklat. Kulitnya coklat, lalu kita hilangkan kulitnya. Setelah itu tinggal akar kayunya. Setelah itu warnanya itu dulu putih ya, putih ke kuning-kuningan. Setelah itu kita kasih ini dulu sebelum kita rendam, karena dulu sebelum kita rendam itu kan dia di air mengapung ya, jadi tidak mau tenggelam. Nah, itu kita kasih pemberat seperti ini, lalu kita masukkan ke kolam. Jadi ada kolam yang cukup besar, itu yang biasanya saya gunakan untuk merendam kayu-kayu seperti ini ataupun kayu-kayu untuk aquascape ataupun landscape dan lain-lain. Nah, itu kita kasih pemberat, lalu kita taruh pada posisi kolam yang kita inginkan. Dia akan tenggelam. Nah, ini tenggelam cukup dalam hingga masuk ke lumpurnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini lumpur, ini baru tadi kita ambil ya dari kolamnya. Ini masih terkena lumpur, ini belum kita bersihkan, nanti kita bersihkan ya. Nah, itu tergantung ya berapa bulan tenggelamnya ataupun berapa bulan dia sudah tidak mengapung lagi. Itu tergantung besar kecilnya kayu dan kualitas kayu itu sendiri. Lebih aman tuh 2 bulan lebih ya, karena fungsi dari menenggelamkan kayu ini tidak hanya membuat kayu itu tenggelam, tapi membuat tanin ataupun zat-zat minyak yang ada di kayu itu hilang. Jadi agar tidak mengganggu ataupun membuat penyakit ke ikan pada akuarium, ataupun tampilannya tidak keruh. Karena kalau masih ada tanin ataupun minyak itu tampilan airnya itu akan menjadi keruh. Jadi beberapa fungsi dari penenggelamannya tersebut, yaitu pertama untuk menenggelamkan, kedua untuk menghilangkan minyak ataupun tanin, dan yang ketiga itu memunculkan warna. Jadi warnanya kan putih. Kalau kita tenggelamkan seperti ini, dia akan berwarna kecoklatan, kehitaman, bahkan pada kayu yang lain akan muncul bentuk-bentuk seratnya. Dan juga ketika sudah ditenggelamkan, ketika kita planting ataupun kita beri tanaman pada ujung-ujung atau pada tangkai-tangkai ada kayu ini, tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Dan beberapa fungsi penenggelaman masih banyak lagi ya.
Sekarang coba kita bersihkan. Yang pertama kita bersihkan menggunakan air dulu ya. Nah ini. Wah, ternyata ini airnya ini tidak mengalir ya. Habis ternyata. Coba kita bersihkan langsung ke kolam yang bersih saja. Nah itu kita tenggelam dia. Kita lihat lumpurnya menjadi keruh ya airnya itu. Nah ini sudah kelihatan tekstur kayunya. Nah ini dia sudah mulai bersih ya. Nah itu cukup tebal sekali ini. Untuk pembersihannya sendiri tuh, kalau saya lebih cenderung menggunakan tangan seperti ini ya. Ada yang menggunakan scrub, ada yang menggunakan sikat. Nah ini sudah kelihatan. Nah ini sudah, masih ada beberapa bagian yang bersih ya, yang kurang bersih. Nah ini, nah, sudah mulai kelihatan tekstur daripada kayunya. Wah, kelihatan mengkilat. Nanti kalau kira-kira kurang bersih bisa kita pakai spons ataupun pakai sikat ya membersihkannya. Atau kalau kita meminimalisir pembersihan, tinggal kita taruh saja di air bersih yang ada ikannya seperti ini atau air mengalir, dia akan bersih sendiri. Karena ini kan kemarin kita rendamnya itu sampai ke bagian bawah dasar kolam ya, yang kolamnya itu berlumpur, jadi pembersihannya itu lumayan ekstra. Nah ini sudah mulai kelihatan kayu yang bersih. Lebih efektif kita merendam itu di air yang berlumpur ya. Kalau ini kolam ini yang ini kan dasarnya itu semen ya, itu cukup lama. Kita kalau mau merendam di air yang bawahnya itu semen, lebih cepat yang seperti ini. Kita kasih pemberat dan kita masukkan ke kolam yang berlumpur. Nah, ini, walaupun ada lumpurnya seperti ini tapi lebih cepat. Nah, ini sudah mulai bersih dan kelihatan. Ini karakteristik daripada akar-akar jenis yang bisa kita gunakan untuk aquascape ataupun landscape.
Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat tentang kayu yang kita gunakan untuk hiasan akuarium ataupun aquascape yang baru saja kita angkat dari kolam perendaman. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanto Info.